salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara serta masyarakat Jawa Tengah yang sangat saya hormati, yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Bapak Ibu, dari ceramah itu kita jadi tahu ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera kita selesaikan. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kok bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu? 77 tahun kita diajari. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga terima kasih karena teman-teman bersedia memberikan komentar yang cerdas yang berhubungan dengan video yang saya upload. Dan saya minta kepada teman-teman sekiranya bersedia untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini ada seorang Habib yang begitu viral karena ceramahnya, karena pernyataannya kepada umat muslim, bagaimana dia mengatakan bahwa tidak diperkenankan untuk berteman dengan non-Islam atau non-Muslim, entah itu Kristen atau Hindu, Buddha atau yang lain dah. Pokoknya hanya Muslim saja temannya, kecuali bisnis. Kalau bisnis selesai, ya nggak usah ikut, melaku-melaku pun nggak usah, jalan-jalan maksudnya ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini justru sebenarnya mengkerdilkan cara pandang, cara pikiran yang dirajuk oleh pemimpin bangsa atau orang-orang yang mempelopori bagaimana kehidupan ini supaya tetap rukun antar umat beragama. Lahir orang-orang yang seperti ini justru bukan memberi dampak yang baik, yang rukun, tetapi justru memperkeruh. Kenapa tidak? Dia berceramah di hadapan banyak orang dan juga ditayangkan di YouTube. Itu sungguh membuat orang akan memiliki pemahaman yang radikal, dangkal, dan itu membuat persaudaraan antar umat beragama itu semakin keruh. Ini dia teman-teman videonya, mari kita simak cuplikannya dan dengar baik-baik. Dia mengutip dari hadis dan nanti kita akan lihat bagaimana Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo mengangkat topik itu pada pidato pagi hari ini dalam nuansa kemerdekaan pagi hari ini. Dia videonya teman-teman. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Walaupun koncoanto, kalau bisnis tidak apa-apa, asal setelah bisnis selesai, mari, tidak pakai keluar tanpa tujuan, ayo melaku-melaku. Nah itu bahaya, melaku-melaku itu bahaya. Setelah videonya viral, kemudian Bib bin Anis memberikan klarifikasi bahwa dia hanya menjelaskan sebuah hadis dan diminta orang-orang menonton full videonya. Saya sudah menonton full, tidak ada yang salah dengan hadis, tapi ceramah Bib bin Anis meski di tayangan video full itu tetap bermasalah dan pemahamannya juga sangat bermasalah. Hadis yang dimaksud adalah la tusahib illa mu'minan, yang diterjemahkan janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin.
Kemudian bersahabat di sini hanya ditemani pertemanan alias konco yang cuma melaku-melaku, jalan-jalan. Terus mukmin di sini cuma dipahami sebagai orang yang seiman alias sesama orang Islam. Ini masalahnya. Hadis ini. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat cuplikan dari video yang disampaikan oleh Habib Anis ini teman-teman. Tentu ini memperuncing bagaimana tali persaudaraan antar umat beragama semakin keruh. Dia memang mengutip sebuah hadis dan itu hadis yang mereka percayai, tetapi ini disampaikan di dalam ceramah dan diupload di YouTube. Tentu ini hal yang tidak baik, tidak benar. Walaupun dia bergelar Habib dan memiliki kecerdasan pikiran atau studi, tetapi nilai sosialnya itu sangat minim teman-teman. Sebagai orang yang beragama, yang semakin dekat katanya kepada Tuhan, maka dia harus semakin melihat sesamanya itu sebagai objek kasih daripada Tuhan. Tentu Kristus yang kami percayai, yang Kristen percayai, mengajarkan yang demikian. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan yang tak kelihatan, maka wujudkan itu di dalam kasih terhadap sesama yang kita lihat. Firman Tuhan dengan jelas berkata ya, kamu berkata mengasihi Tuhan yang tak kelihatan, tapi saudaramu yang di depan matamu, yang kamu lihat kamu tidak kasihi. Itu sama saja dengan bohong teman-teman. Nah, itu ajaran Tuhan Yesus. Artinya apa? Mengasihi Tuhan harus juga mengasihi sesama. Itu hukum terutama dan yang utama. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, kembali lagi kita melihat bahwa Habib yang sedemikian dihormati di dalam dunia Islam justru menafsirkan, mengartikan sebuah hadis kepada non-muslim dilarang untuk berteman. Luar biasa teman-teman. Ini pemahaman yang begitu radikal, yang begitu dangkal, yang membuat orang-orang yang mendengar ceramahnya, yang mengikuti dia, benar-benar memutuskan hubungan antar umat beragama. Kenapa tidak? Hal ini tidak boleh ada di Indonesia sebenarnya. Karena apa? Indonesia dirajuk, dirancang oleh pendiri bangsa dari semua agama. Dan itu tentu semua banyak orang tahu dan kita harus perjuangkan itu. Saya sebagai orang Kristen mengasihi banyak umat muslim dimanapun berada. Bertetangga dengan umat muslim, berteman dengan para ustadz. Bahkan saya juga mengunjungi, berdialog dengan ulama dari satu pesantren. Itu hal yang baik. Kalau orang-orang baik tidak maju di depan, maka orang jahat akan melakukan tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang-orang seperti ini mengotori otak-otak daripada umat muslim, dan kita harus lawan dengan baik. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terhadap ceramah yang viral ini dari Habib Anis ini, direspon pagi ini dalam pidato daripada Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Ini dia teman-teman videonya, simak baik-baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI Polri, para sesepuh Jawa Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan semua peserta upacara serta masyarakat Jawa Tengah yang sangat saya hormati, yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Bapak Ibu, dari ceramah itu kita jadi tahu, ternyata kita belum selesai dengan urusan dapur sendiri. Dan itulah PR terbesar yang mesti segera kita selesaikan. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Kok bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu? 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan kepada kita semua untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya tersebut. Ketika negara sudah memberi jaminan besar seperti itu, kenapa justru ada orang yang mempersempit dengan memasang kawat berduri dalam Bhinneka Tunggal Ikaan kita? Lagi-lagi kata kuncinya adalah
jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah adalah teladan lengkap, poco benggolo yang besar bagi kita untuk merumuskan dan menentukan sikap hari ini sekaligus menata cita untuk masa depan. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, bukan untuk satu agama maupun golongan. NKRI ini berdiri di atas semua kaki. Bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan, sejak negara ini dirancang sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, bermacam agama, serta golongan. Bung Karno, Bung Hatta, Otto Iskandar Dinata, Sam Ratulangi, Yohanes Latu Harhari, A.A. Maramis, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Masrur, Lim Kuan Hian, Raden Nganten Siti Sukaptinah, Raden Ayu Maria Ulfah, sederet tokoh-tokoh besar, dan masih banyak tokoh lainnya yang tidak memandang apa sukumu, apa rasmu, apa. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Oh, luar biasa. Ini menjadi generasi penerus bangsa ya, kalau saya mengatakan. Bukan saya pendukung, tapi juga mendukung tidak apa-apa lah, karena saya bisa melihat sepak terjang daripada beliau untuk memimpin Jawa Tengah dan juga berkecimpung dalam dunia politik yang berani memberantas kaum-kaum intoleran ya, kaum-kaum intoleran, dan dia tidak memberi panggung kepada orang-orang intoleran di Indonesia, bahkan di Jawa Tengah ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata Pak Ganjar Pranowo memperhatikan apa yang sedang viral ini, sehingga dia memberikan ruang dalam pidatonya untuk mengingatkan seluruh jajarannya itu supaya tidak mengikuti jejak dari Habib Anies yang berbicara tentang hadis yang melarang berteman dengan orang non-muslim atau berteman saja kepada orang mukmin menurut Habib Anies, teman-teman. Dan tentu apa yang disampaikan oleh gubernur ini pas dan tepat di momen kemerdekaan ini. Karena apa? Ini harus terus kita jaga bangsa ini dari terkaman cengkraman orang-orang yang memiliki paham radikalis, paham-paham radikalisme yang memperkeruh, ingin menyatakan eksis mereka di Indonesia. Selama ini perjuangan sudah terus berlangsung, tapi jangan sampai ceramah yang demikian mengotori, mengambil panggung di Indonesia, khususnya bagi rekan muslim. Saya memberikan saran supaya lebih berhati-hati lagi mendengarkan setiap ceramah yang disampaikan oleh Habib atau Ustadz yang bergelar-gelar itu. Bayangkan betapa pentingnya topik itu sehingga diangkat oleh gubernur ini dalam pidatonya saat kemerdekaan ini, hari kemerdekaan ini. Kenapa? Supaya oknum-oknum, supaya jajaran mereka menolak hal-hal yang demikian. Karena bangsa ini didirikan bukan oleh satu agama tertentu, tetapi banyak di dalamnya, termasuk yang Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin terus berdiri, maka penafsiran dan berpikir itu harus berubah, teman-teman. Ya, berubah, merajuk nilai-nilai kemerdekaan, merajuk nilai-nilai Pancasila dalam setiap ceramah ataupun khotbah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih kepada Pak Ganjar Pranowo. Ini mesti kita dukung ceramah ini, pidato daripada Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena orang ini yang berani terus bersuara untuk melawan kaum radikal. Bravo ya, merdeka ya, merdeka dari pemikiran yang dangkal dan radikal, merdeka dari mata yang buta, merdeka dari paham-paham yang tidak mendatangkan berkat bagi orang lain. Jadilah pengikut agama yang benar, yang takut akan Tuhan, yang membuat dampak kepada sesama dengan menghargai orang lain. Bertemanlah dengan siapapun. Kalau imanmu kuat, orang yang datang di sekitar kita pun itu tidak dapat mempengaruhi iman kita. Perhatikan baik-baik. Kalau kamu meyakini bahwa imanmu benar kepada Tuhan, maka orang yang datang membawa segudang paham pun kamu tidak akan pernah terganggu.
Tetapi kalau imanmu itu setipis kulit bawang, ya, setipis kulit bawang, maka orang yang beribadah pun kamu pasti akan larang, pasti akan kamu berantas, pasti akan kamu lakukan sesuatu untuk menghalangi mereka beribadah. Perhatikan, apakah imanmu benar, kuat? Kalau imanmu kuat dan benar, kamu pasti tidak takut dengan paham-paham di luar yang lain, karena kamu kokoh berdiri dalam satu keyakinan. Sampai di sini video saya teman-teman. Bravo, merdeka, merdeka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, memberikan like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.